mendesain satu forum baru yang kami beri judul perlombaan matematika yang diwajibkan. Ini maksudnya begini. Jadi di OMAK Matematika itu akan membantu atau mempersiapkan siswa-siswa baik dari tingkat SD sampai tingkat SMA yang benar-benar mau mengikuti lomba olimpiade atau lomba-lomba apapun, kami akan memberikan bekal ya. Jadi nanti isinya di dalam forum ini hanya kami mengedrill ya, jadi mengepush, jadi saya kasih soal-soal dan cara-cara menyelesaikan. Isinya nanti itu, jadi soal jawab, soal jawab, soal jawab. Nah nanti di sela-sela itu ada sedikit saya sisipkan beberapa teori yang mendukung ya. Tetapi kekasan dari studi 384 itu tetap kita jamin, yaitu mungkin langkahnya panjang, makanya nanti adik-adik rekan-rekan semua bisa memilih yang penting-penting pesannya ya. Jadi sekali lagi kami berminat, tertarik untuk mempersiapkan kalian yang benar-benar mau mengikuti perlombaan apapun namanya, baik tingkat nasional maupun yang di internasional, oke lah nanti kita bantu ya. Kemudian kita kenalkan model-model soal-soal yang keluar di sana ya. Oke, itu maksudnya. Mudah-mudahan ini banyak peminatnya, tapi sekiranya nanti tidak ada peminat yang tertarik begini ya mungkin kami tidak lanjutkan ini karena memang materinya cukup berat ya, karena tingkat untuk perlombaan lomba di luar gitu. Oke, dan model soalnya ini sudah kami susun dari tingkat yang paling mudah sampai nanti yang hardest namanya, sangat berat, sangat butuh konsep. Dan mungkin ada beberapa teori yang belum pernah adik atau rekan-rekan dapatkan, jadi harus memang belajar, kami bantu ya. Udah tahu ya, jadi forum ini seperti itu. Silahkan kalau kalian berminat betul, jangan sampai lowong, jangan sampai kelewatan, karena ini rutin dan semuanya tersusun. Boleh dikatakan nanti kalau 01 pertemuan nggak ikut itu ya nggak apa-apa, bisa dilacak, tapi kalau ada langkah-langkah yang nggak jelas langsung ditanyakan ya. Jadi modelnya seperti itu ya. Mungkin saya kasih contoh, misalkan mungkin soalnya masih sederhana dulu lah ya. Oh ya, kemudian setelah kami telusuri, kami amati beberapa tahun-tahun terakhir ini, kebanyakan yang dikeluarkan itu dalam soal-soal itu lebih banyak menyangkut tentang eksponensial dan logaritma. Itu yang paling banyak dikeluarkan ya. Dan soalnya memang aneh-aneh dan menarik sekali ya, asik gitu kalau melihat soal-soal di tingkat internasional, entah di Stanford, Harvard, atau yang di lain tempat ya, olimpiade untuk anak tingkat SMA itu asik banget gitu, seru gitu ya. Ya tapi kalau tahu konsepnya enak gitu. Oke, misalkan seperti ini ya. Jadi, ini masih yang paling mudah dulu. Jadi jika ini masih menyangkut eksponensial ya, kalau ini mungkin pernah saya berikan, di sini saya ulang lagi barangkali ya, ada yang saya lupa saya berikan di mana, saya lupa. Ya, kalau ada satu sistem persamaan seperti ini, ya, model-modelnya kayak begini nih, perlombaan-perlombaan matematika itu ya, kompetisi, maka ditanya berapakah nilai 5 x pangkat min 1 pangkat 5 semuanya dibagi 8 pangkat minus angka y. Nah seperti ini ya. Oke, konsep-konsepnya yang perlu
itu sama dengan berapa. Itu ya. Jadi kita lihat di sini bentuknya. Yang pertama harus tahu bahwa ini adalah pecahan. Ya. Segera di dalam benak kalian, kalau pecahan kita menghindari pembagian dengan 0, itu sudah otomatis muncul dari pola pikir kalian. Ya. Oke. Kemudian kalau ini pecahan, berarti ini pembilangnya. Ya. Pembilangnya, kemudian ini penyebutnya. Kita review sebentar, yang mudah-mudah dulu lah. Nanti akan saya berikan soal yang cukup seru gitu. Penyebutnya. Oke, sekarang kita selesaikan satu persatu dulu ya. Kita mulai dari pembilangnya dulu. Nah, nanti langkah-langkah ini panjang, tapi tugas adik-adik, rekan-rekan semuanya, kita telusuri, kita pilih pesan-pesan apa yang penting, yang perlu diingat ya, sebagai bekal. Oke. Yang pertama, pembilangnya 5 pangkat X min 1 per 5. Kira-kira ada ide apa dari adik-adik rekan untuk mencari ini? Kita gunakan sifat ya. Ini kan semua eksponen ya. Semuanya tidak lepas, tidak lari dari sifat-sifat eksponen. Ya, jadi kita tulis di sini sifat yang perlu. Nah, yang pertama apa? Kalau kita punya A pangkat M dan pangkat N. Nah, nanti kalau benar-benar sudah masuk di ruang perlombaan begini-gini sudah tidak perlu mikir lagi ya. Ini sudah otomatis ada di pola pikir kalian. Karena MN itu misalkan komutatif, berarti bisa kita balik. Nah, itu sudah otomatis terpaku di benak kalian ya, di pola pikir kita. Oke. Nah, sekarang dengan rumus ini untuk soal kita kan bisa kita pilih hanya berapa di situ, hanya 5 ya toh. Kemudian M-nya berapa yang di dalam kurung. Oke, X min 1. Kemudian N-nya berapa, N-nya 5 ya. Nah, sekarang ini kita terapkan di rumus yang diketahui, yang di ruas kiri sudah sama bentuknya, maka ini hasilnya berapa, tinggal dikalikan ya. Jadi 5 X min 1 itu semuanya dikalikan 5 ya, jadi sama dengan 5 pangkat 5X min 5 ya. Ya, jadi disimpan dulu ya pembilangnya seperti itu. Oke, nah kemudian ini kita sebut saja ini persamaan I ya, I1. Oke, kalau pembilangnya sudah selesai, cepat gitu ini karena dalam olimpiade itu terbatas sekali waktunya ya. Atau perlombaan-perlombaan yang lain itu terbatas sekali. Satu soal hanya berapa menit gitu. Oke, kemudian untuk penyebut, nah nanti di dalam perlombaan kalian tidak mengikuti ini langsung, tapi langsung pegang nih yang penting yang terakhir. Oh berarti pangkatnya dikalikan langsung cepat begitu ya. Kalau ini kan saya hanya menelusuri, menurunkan ini loh nanti langkahnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu apa tadi? 8 pangkat minus akar Y. Ya. Nah, kemudian kita tahu supaya bisa lebih efisien geraknya, kita singkat, kita sederhanakan. 8 itu 2 pangkat 3. Ya. Masih dipangkatkan, ingat pangkat awalnya adalah ini. Nah, kembali lagi nanti ke sifat yang pertama itu. Gitu? Jadi apa?
pangkatnya dikalikan. Oke, nah ini sudah otomatis. 3 akar Y. Ya, sebut aja ini persamaan kedua. Oke. Nah, jadi saya tulis lagi soalnya. Jadi bentuk 5 pangkat X min 1 semuanya dikalikan 5 dibagi dengan 8 akar minus akar Y. Ya, kita tuliskan tadi yang apa? Pembilangnya tadi dapat ini tuh 5 pangkat 5x minus 5. Kemudian penyebutnya sudah ditemukan 2 pangkat minus 3y. Nah, terus cepat berpikir, jangan berhenti. Oke, kemudian di sini ada pangkat minus. Nah, ingat lagi rumus minus. Ya kan? Ini yang minus itu pangkat, jadi kita punya sifat lagi. Ya, jadi kalau saya punya A, ini sudah otomatis di benak kalian seper A pangkat N, ya toh? Nah, sekarang seper A pangkat N ini kalau di soal kita bisa jadi hanya 5, ya. Ya, terus N-nya juga 5. Nah, jadi ini bisa ditulis sekarang menjadi 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5 menggunakan sifat ini baru dikalikan 1 per penyebutnya. Oke, 1 per, oke, kita terus dulu ini ya. Nah, kembali lagi kita menemui pangkat minus, kita gunakan ini ya. Jadi 1 per bilangan berpangkat negatif menjadi seper. Ya, ini saya tulis panjang, tapi kalian nanti harus mengambil pesannya, maknanya. Artinya apa? Kalau ini tuh kalian sudah paham, sudah di skip aja, dilewat. Yang penting aja ini, gitu ya. Melatih untuk itu. Ya, karena ini pangkatnya min, maka menurut rumusnya ini bisa ditulis minus seper 2 pangkat 3 Y. Oke, sampai di sini jelas? Jelas ya? Oke. Nah, kemudian ini bisa dibalik karena pecahan ya. Pecahan kalau seper berarti bisa langsung dibalik. Ya, jadi dapatnya apa? 5 pangkat 5x itu per 5 pangkat 5 dikalikan dibalik jadi 2, maaf ya, ini kurang, ini saya 3 akar Y ya, saya perbaiki di sini ya. Jadi 3 akar Y. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Mungkin ini bisa ditulis sedikit sebentar supaya saya ganti kertas tidak kehilangan jejak kalian ya. Oke. Atau dipoto juga boleh, screenshot juga boleh ya. Yuk lanjutkan. Nah, kelihatan ya, saya tulis lagi di sini hasil terakhir sebagai review 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 akar Y.
Nah, perhatikan tadi yang diketahui ada apa tadi? Dalam sistem persamaan tadi 2 akar Y, 2 pangkat akar Y, padahal kita punya ini. Langsung kalian otomatis sudah di setel ya. Ingat bahwa perkalian itu komutatif, jadi bisa kita ubah. Ya, jadi sama dengan 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5 ya. Karena perkalian itu komutatif, maka pangkatnya juga bisa dibalik. Jadi 2 akar Y kali 3. Nah, kemudian gunakan tadi A pangkat M ya. Jadi otomatis ini sudah otomatis jalan sendiri. Jadi ini kalau dipangkatkan N sama dengan A pangkat MN. Nah, yang diketahui adalah yang ruas kanan ya toh, bentuknya yang sama adalah yang ruas kanan, berarti bisa diubah menjadi bentuk di ruas kiri. Nah, jadi sama dengan 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5. Nah, ini bisa dikalikan supaya kita memanfaatkan apa yang diketahui. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, jelas sampai di sini. Oke, jadi kita sudah mendapatkan yang ditanyakan itu bentuk terakhir seperti ini. Ya, ya saya tuliskan lagi ya, tidak apa-apa supaya rekan-rekan teman-teman tidak kehilangan jejak. Jadi yang ditanyakan itu adalah 5 pangkat x min 1 pangkat 5 dibagi 8 pangkat minus akar Y ya. Dan terakhir kita sudah mendapatkan seperti ini ya. 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5 kali 2 akar Y pangkat 3. Oke? Ya. Nah, sekarang kita telusuri yang diketahui. Ini kita kan nanti menggunakan yang diketahui itu sudah tahu ya. Jadi 2 akar Y tadi untuk persamaan yang kedua bisa kita masukkan nilainya ya. Tapi belakangan aja dulu. Kita lihat di sistem persamaan yang pertama, yaitu apa? Bahwa 5 pangkat 10x ini kan yang diketahui sama dengan 1600. Nah, sekarang ini nanti akan memenuhi, bisa dimanfaatkan untuk disubstitusikan ke bentuk-bentuk seperti ini. Ya, perhatikan di dalam soal setelah kita sederhanakan, dia butuh 5 pangkat 5x, padahal kita punya 5 pangkat 10x. Jadi kita harus ubah 10x menjadi 5x ya. Nah, ide-ide pemikiran ini yang harus cepat dilatih. Oke, terus caranya ya gampang. Masing-masing dipangkatkan setengah ya. 10x ini kita ambil, kita pangkatkan setengah. Demikian juga yang di ruas kanan juga harus sama ya. Jadi ini juga harus dipangkatkan setengah. Gitu? Lagi digunakan, ini banyak sekali penggunaannya. A pangkat M dipangkatkan N bersama dengan A, pangkatnya dikalikan. Ya, jadi kita dapat apa? 5 10x kali setengah. Sekarang kita perhatikan bahwa 1600 itu bisa ditulis 40 kuadrat, ya toh? Setengah. Ya, kita laksanakan perkaliannya. 5, 10x kali setengah. Nah, sudah dapat ini. Sudah sama dengan yang diketahui. Tinggal nanti kita substitusikan di sana.
Oke. Nah, sekarang di sini sama, pakai itu juga. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Ya, jadi 40 pangkat 2 kali setengah. Oke. Jadi sekarang diperoleh 5 pangkat 5x sama dengan 40 2 kali setengah 1. Jadi 40 pangkat 1 ini sendiri. Ya, nah sudah. Sekarang apa yang diketahui ini kita masukkan di persamaan yang I2 ini. Oke. Nah, yuk sama dengan berapa? Bisa saya tulis di sini ya. Nah, ini jadi sama dengan 5 pangkat 5x. Itu sudah ketemu 40. Ya, per 5 pangkat 5. Oke, kali 2 pangkat akar Y. Itu tadi di soal diketahui sama dengan 25. Ini sama dengan 25 pangkat 3. Ya, sampai di sini jelas. Yuk, 40 bisa kita tulis 40 kali 1, 5 pangkat 5. Kemudian 25 itu 5 pangkat 2. Ya, masih dipangkatkan 3. Nah, lagi-lagi kita ketemu rumus yang di sini. Sudah berapa kali kita menggunakan sifat ini. Ya. Oke, jadi 40 kali 1 per 5 pangkat 5. Lagi-lagi ini pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 6. Nah, sekarang yang memuat basis 5 kita jadikan 1. 40 kali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 5. Gunakan rumus. Ya. A pangkat seper N. Kita tuh tadi ya. Sama dengan seper A pangkat N. Ya. Mengganti ini. Sama dengan 40 kali 5. Oke, kalau kalian masih bingung bisa saya tuliskan ya di sini ya. Ini kan bisa ditulis. Jadi di situ ya 5 pangkat 6 kali 1 per 5 pangkat 5. Nah, sedangkan ini itu menggunakan rumus A pangkat minus N itu sama dengan seper A pangkat N. Ini kita gunakan di sini. Jadi A-nya 5, N-nya 5. Ya, jadi itu sekarang bisa ditulis. Ini 6 ya. Kali 5 pangkat minus 5. Nah, 40 kali perkalian ya. Basisnya sama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dalam hal ini A-nya 5, M-nya 6, N-nya 5. Ya, jadi tinggal kali 5 pangkat 6 kurang 5. 40 pangkat 5, 6 kurang 5, 1, pangkat 1. Ya, jadi 40, 5 pangkat 1, 5. Jadi hasilnya 200. Nah, ini caranya ya. Sekali lagi, saya sengaja memberikan ke adik-adik langkah-langkah ini supaya adik tahu persis kira-kira saya harus mempersiapkan langkah-langkah yang seperti apa dan sekaligus di pola pikir kita sudah tersusun di sini. Kira-kira rumus-rumus yang dipakai adalah ini. Ya. Oke. Nah, supaya bisa menggunakan secepat itu rumus ya mau nggak mau memang harus banyak latihan.
ya, cari soal-soal perlombaan-perlombaan di tingkat nasional, di olimpiade, di luar, ya. Kemudian bikin seperti handbook gitu ya, tapi isinya rumus-rumus dan tahu penggunaannya, baru bisa cepat bekerja. Oke, saya boleh tanya admin ya, apakah ini? Ini maksudnya apa ya? Ya, seperti ini, adik ya. Sebenarnya kalau kita lihat soalnya memang kelihatannya, wah seru banget itu ya. Padahal ini cuma butuh berapa sifat tuh coba perhatikan. Ya, cuma butuh dua, ya toh? Hanya dua sifat, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama A pangkat seper N. Sudah, bolak-balik itu saja. Ya, jadi kelincahan, keterampilan kalian butuh skill yang tinggi, hanya bisa diwujudkan jika banyak latihan. Percaya saya ya, kalau banyak latihan, otomatis tangan adik-adik, tangan rekan-rekan itu otomatis gerak sendiri kok. Kayak robot gitu loh. Kayak ada yang nuntun gitu. Oh, tek, 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 tek. Ya, jadi nggak terasa udah selesai. Percaya, asal mau latihan, kuncinya di situ. Oke, ini soal yang pertama ya. Nah, kemudian di samping itu juga banyak kita yang mengambil soal-soal tentang ketaksamaan itu juga, tapi ketaksamaan yang tidak sesederhana yang di kelas gitu ya, tapi kita mungkin juga logaritma, bisa ada juga campuran antara ketaksamaan tapi fungsinya logaritma itu ya. Oke, uh, saya selesaikan sekali lagi ya, satu satu contoh lagi ya, mungkin ke admin ya. Ya, tinggal berapa menit saya boleh tanya, masih bisa untuk satu soal lagi ke admin? Bisa banget, baru berjalan 30 menit. Oke, ini mungkin setengah jam cukup ya, karena saya harus menerangkan panjang. Tapi kalau nanti ada adik udah lincah, ini paling 3 menit sudah selesai kok. Ya, oke, misalkan jika log logaritma banyak sekali muncul di sana ya, dengan berbagai macam variasi per x min 3 dengan bilangan pokok 3x ya. Ini nilainya ini terdefinisi jadi log sekian dengan bilangan pokok 3x itu terdefinisi untuk x yang berada di dalam interval antara A dan D. Nah, ini yang ditanyakan berapa A plus B. Ya, sederhana toh pertanyaannya. Nah, terkadang kita sudah takut, wah ini ada log, nggak ada apa-apanya lognya. Ya, bisa ditelusuri semuanya. Ya, oke. Oke, sekarang ya sebelum saya mengerjakan ini, saya mau tanya ke rekan-rekan adik-adik. Kira-kira ide apa yang perlu kalian telusuri di sini? Harus dapat menemukan keywordnya, kata kuncinya, rumusnya apa yang bisa untuk menyelesaikan ini. Ada yang tahu? Kira-kira? Ya sudah. Yang penting di sini dikatakan nilai ini terdefinisi. Apa maknanya terdefinisi? Ya, kata-kata terdefinisi itu terjamin kalau nilai lognya sendiri itu terdefinisi. Kapan lognya itu, log suatu bilangan itu mempunyai nilai atau terdefinisi. Artinya, log suatu bilangan terdefinisi ada nilainya. Kalau dihitung pakai kalkulator, itu ada nilainya.
Tapi kalau log A itu dihitung di kalkulator error, nah berarti A-nya tidak terdefinisi, dikeluarkan dari interval ini. Sebenarnya kuncinya di sana, ya. Jadi nggak jauh-jauh jawabannya itu. Tinggal menelusuri syaratnya apa supaya log itu terdefinisi. Itu satu. Yang kedua, syaratnya apa supaya bilangan pokoknya itu terdefinisi. Sudah, kuncinya cuma di situ aja, tidak ada yang lain. Ya. Nah, kalau hanya perhitungan-perhitungan sifat-sifat log itu masalah ketelitian. Ya. Jadi di sini kuncinya hanya ada dua. Kapan nilai suatu log itu terdefinisi, itu satu. Yang kedua, kapan bilangan pokok suatu logaritma itu terdefinisi. Sudah, kuncinya dua aja ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal perlombaan apa gitu menyangkut log, pegang dua itu sifat yang harus dipahami. Ya, oke. Ini saya kasih review sebentar ya supaya rekan-rekan semuanya masih ingat. Oke, oke. Yang pertama apa? Kalau B itu dapat dinyatakan sebagai basis A berpangkat C, ya. Jadi suatu bilangan bisa dinyatakan dalam basis yang lain, tapi pangkatnya berapa? Nah, C ini ternyata nilainya adalah berapa? Log B dengan bilangan pokok A. Ya, oke. Sampai di sini jelas. Tahu kan asli asalnya dari mana C-nya sama dengan log B dengan pokok A? Oke, saya kasih ya review sebentar aja. Coba kalau kita mau mengambil, kita ambil sini ya. Ambil lognya untuk setiap ruas. Jadi di sini kita ambil lognya. Ruas kanan juga diambil lognya. Kita pangkat C ya. Kemudian sifat log X pangkat Y itu Y log X. Jadi bisa ditulis C log A. Kita banyak butuh C-nya. C-nya kita keluarkan. Berarti C-nya sama dengan apa? Log B dibagi log A. Ya. Sudah saya jelaskan, notasi log B sama dengan log A. Bisa juga dinyatakan sebagai log B dengan bilangan pokok A. Ada juga buku yang menuliskan bilangan pokoknya tidak di A, tapi di bawah. Bukan tidak di A, tidak di atas begini, tapi di bawah begini. Ya, hanya di bawah. Nah, ya gitu. Nah, tadi saya katakan kan, lognya harus terdefinisi itu kapan. Bilangan pokoknya terdefinisi itu kalau berapa nilainya. Hanya itu kuncinya. Setelah selain itu, A, B itu harus lebih besar 0. Inilah kuncinya, ya, supaya dipegang terus. Dan bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 1. Oke? Nah, kemudian yang keempat, C-nya itu masuk hubungan bilangan real. Nah, 5, B-nya sendiri itu disebut, di buku itu ada yang menyebutnya numerus. Mungkin Kak Admin ya, yang masih kuliah di tingkat 6 ini di teknik
mesin. Ada istilah lain untuk B? Pernah? Jadi suatu bilangan baru diketahui nilainya kalau kita menghitungnya dengan log. Jadi seperti ini. B mau kita hitung, tapi harus masuk lognya. Jadi log B itu berapa? Nggak ada istilah lain. Oke ya. Jadi adik-adik, rekan-rekan ingat bahwa suatu bilangan yang ingin diketahui nilai lognya, nah bilangan itu disebut numerus. Ya, nah ya. Nah, 6 itu yang ini tadi ya, bahwa log B dengan bilangan pokok itu bisa ditulis tadi itu log B per log A atau log A per log B. Kalau adik-adik rekan-rekan baca textbook luar gitu ya, biasanya yang dipakai yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang soal-soal yang di atas itu tinggal ditelusuri aja. Harus memenuhi ini. Makanya yang perlu diingat jangan menghafal ininya, tapi pegang syarat-syarat yang utama untuk log itu seperti apa ya. Nah, seperti ini bahwa A B-nya harus positif. Kemudian bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1. Sudah, ini dipakai sebagai alat untuk mengerjakan itu. Ya, oke. Perhatikan di sini. Ya. Saya tuliskan di sini. Ini saya berangkat dari sini. Sifat yang ketujuh ya. Saya tidak akan lepas dari sifat-sifat ini. Log B. Nah, log B di sini. Maka B untuk soal kita di atas apa untuk wujudnya? Coba ada yang bisa menentukan? Log B. Log sekian berarti B-nya adalah yang di dalam kurung itu. Jadi 4 min X kuadrat per X min 3. Syaratnya apa? Supaya log B ini punya nilai terdefinisi. Apa katanya ini? Harus lebih besar 0. Nah, sudah kalau ada rekan-rekan sudah bisa menemukan ini, sudah mudah tinggal ngitung aja. Ya. Ya, ini bentuk pecahan. Ya toh? Ingat, bentuk pecahan kita tidak boleh membagi dengan 0. Padahal penyebut itu mencapai nilai 0 hanya kalau X-nya sama dengan 3. Maka itu harus dibuang dari interval antara AB. Sudah kan? Ketemu terus toh. Oke, coba yuk kita lihat. Untuk yang pembilangnya, yang memenuhi itu apa? 4 min X kuadrat. Ini kita cari akar-akar persamaan kuadratnya dulu. Uranya 2 plus X 2 minus X sama dengan 0. Ini memberikan dua akar yang berbeda. X1-nya itu min 2, X2-nya 2. Jelas ya? Sudah sering kali kita melakukan ini di belajar bersama. Oke, sekarang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Atau X-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, itu. Ya, jadi sudah dapat ini disimpan. Ini. Oke. Nah, sekarang perlu pemikiran lebih lanjut ya. Waktu kita belajar bersama itu kan, waktu kita membicarakan persamaan kuadrat, akar-akar ini maknanya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa maknanya? Bukan cara mencari akar loh ya. Makna dari akar ini apa? Akar-akar suatu persamaan kuadrat. Yaitu apa? Bahwa akar-akar itu berperan sebagai titik.
pemecah, bukan titik pemecah ombak ya, tetapi titik pemecah interval. Interval apa? Garis bilangan. Ya, di sini ada min 2, 2, dan 3 tapi tidak termasuk. Ini garis bilangannya, katakanlah ini min 2, ini 2, terus di sini 3 ya, tapi 3 tidak boleh masuk, jadi bulatannya kosong begitu. Ini 3. Nah, masih ingat ya? Nah, akar-akar inilah yang memecah garis bilangan itu menjadi berapa interval? 3. Ini, dan ini. Ya toh? Oke, kemudian kita beri tanda. Tanda dari interval itu. Caranya bagaimana? Masih ingat? Oke, kalau lupa saya ingatkan ya. Ambil. Nah, mulai dengan kata ambil. Apa yang diambil? X. X yang seperti apa? Yang bukan akar-akar persamaan kuadrat itu. Akarnya min 2 dan 2. Pilih yang tidak sama dengan ini, selain itu. Nah, untuk mempermudah hitungan, karena 0 bukan akar-akarnya, ya sudah, kita ambil aja X-nya 0. Setelah tahu X 0, 0 itu ada di mana? Di antara min 2 dan 2 ya. Jadi 0 itu ada di sini. Oke, dah. Nah, kemudian 0 ini disubstitusikan ke soalnya, yaitu 4 min X kuadrat dibagi X min 3. Kalau ini kita masukkan nilai X sama dengan 0, dapat apa? 4 min 0 per 0 min 3 sama dengan minus 4/3. Perhatikan, di sini yang kita perlukan bukan nilainya, tetapi tandanya. Nilainya jelas, 4/3, tapi tandanya minus. Jadi ini lebih kecil dari 0 atau negatif. Artinya apa? Bahwa interval yang memuat 0 itu tandanya negatif. Padahal 0 itu antara min 2 dan 2. Jadi ini semuanya tandanya negatif ya. Baru sebelahnya itu berlawanan. Yang di sana positif, ini juga positif. Ya. Sudah sampai di sini jelas? Ini ya. Perhatikan. Oke. Simpan dulu ini, hasil ini. Kita lanjutkan. Setelah B-nya ditentukan dengan syarat tadi, numerusnya sekarang, yaitu kita mencari bilangan log-nya. Oke. Perhatikan. Soalnya tadi apa? 3x ini sebagai bilangan pokok, log 4 minus x kuadrat per x min 3. Ini sudah kita selesaikan. Bahwa x yang memenuhi ini adalah antara 2 dan 3. Dengan melihat apa? Garis bilangan tadi. Nah, sekarang tinggal ini yang belum. Ini numerus. Tadi syaratnya apa? Harus positif. Iya kan? Bentuk umumnya kan begini. Log B dengan bilangan pokok A. Gitu? Jadi A-nya ini yang merupakan
3x. Padahal tadi syaratnya ada 6. A itu harus positif. Nah, berarti A itu harus positif, sedangkan A itu tidak lain adalah 3x, kalau diketahui itu positif. Atau ini memberikan X-nya positif. Nah, jelas. Selain itu apa? Syarat pertama, A-nya positif. Selain itu apa? A-nya tidak boleh sama dengan 1, yaitu syarat keberapa? Syarat ketiga tadi. Pada di sini dari soal A-nya 3x. Ini tidak boleh sama dengan 1, artinya X-nya tidak boleh sama dengan sepertiga. Nah, syarat-syarat tadi sekarang kita kumpulkan, kita gambar dalam satu garis bilangan. Ya, ini ya kita mulai dari tadi ada 0, nah, ini 0, perhatikan. Mulai dari sini dulu. 0 yang diminta adalah 0 yang lebih besar. Nah, berarti ke sana. Oke, kemudian 2. Antara 2 dan 3. Oke. Yang positif tadi, berarti ini. Nah, sekarang perhatikan daerah yang dilewati oleh syarat garis ini, yaitu daerah ini. Jelas? Oleh karena itu, log 4 minus X kuadrat per X min 3 dengan bilangan pokok 3X hanya dipenuhi untuk interval ini. Ya. Artinya apa? Ini merupakan himpunan penyelesaian dari log tadi. Nah, himpunan penyelesaian itu kemarin saya memberikan ada 3 macam, bisa dinyatakan sebagai himpunan, bisa dinyatakan sebagai interval, bisa dinyatakan sebagai grafik. Nah, karena di dalam soal itu diketahui bahwa himpunan penyelesaian dalam interval, yaitu tadi apa? A, X, ini toh. Padahal sudah ditemukan intervalnya itu yang memenuhi adalah 2 antara X itu 2 dan 3. Nah, ini menunjukkan bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Yang ditanya apa? A plus B. Kita lihat saja di sini. A-nya 2, B-nya 3. Jawabnya 5. Oke, jelas ya? Ya, ini. Jadi di sini sekali lagi saya memang sengaja memberikan langkah-langkah yang panjang, tetapi intinya kalian yang menyimpulkan sendiri. Ya, jadi dikembalikan, selalu dikembalikan pada definisi, arti, dan kapan suatu definisi itu berlaku. Ya. Misalkan, yang paling mudah aja lah, banyak sekali yang memuat akar A. Langsung kita tanya, akar A itu terdefinisi kapan ya? Sudah otomatis. A-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Sudah, nanti kalau dalam ujian perlombaan masih mikir-mikir ini, ya sudah, ditinggal teman-temannya. Ya toh? Sudah otomatis seperti ini. Oke, baik. Ya, saya kira waktunya sudah cukup. Jadi besok malam masih soal-soal ya. Jadi kalau kalian senang mengerjakan soal-soal yang berbagai macam, ikuti terus di perlombaan matematika yang diwajibkan ini ya. Khususnya bagi kalian yang benar-benar tertarik dan minat suatu saat kalian mau ikut olimpiade, baik tingkat nasional maupun internasional, jangan khawatir, saya sediakan ya, saya berikan contoh-contoh yang standar sana dari universitas yang cukup terkenal ya.
Di YouTube juga ada kalau kalian ya, tapi di sana sangat singkat sekali. Nah, di sini kita mau di downgrade apa mas? Maksudnya di downgrade, diuraikan, ya diturunkan dalam versi lain yang lebih mudah diterima, ya dipelajari. Oke, carilah dari Stanford, ya, Harvard, Oxford, gitu ya. Boleh, itu standar internasional yang cukup jreng, istilah saya. Baik, selamat malam, sampai ketemu besok malam dengan masih mengenai eksponen dan logaritma, baik yang bilangan pokoknya 10 standar maupun yang bilangan pokoknya Euler, itu yang len, bukan log tapi len, itu juga banyak sekali. Oke, selamat malam, terima kasih kalian masih bergabung dan tetap semangat, jangan mudah menyerah, ayo kita berprestasi, ya. Baik, terima kasih, selamat malam.